Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handeni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu perpaduan gerak. Di bagian pertama ini, yang dimaksud dengan perpaduan gerak adalah jika sebuah benda dipengaruhi oleh dua gerakan sekaligus. Masing-masing gerakan memiliki kecepatan. Selanjutnya, dia menghasilkan paduan gerak yang besar dan arah kecepatannya berbeda dengan kecepatan gerak yang dipadukan. Nah, yang pertama contohnya perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus beraturan, yaitu GLB dengan GLB. Contohnya, pada sebuah sungai yang lebarnya 400 meter, kelajuan arusnya dianggap di mana-mana sama, yaitu 10,8 km per jam. Perahu motor menyeberangi sungai tegak lurus dengan kelajuan tetap 14,4 km per jam. Nah, gambarkan lintasan perahu. Yang kedua, yang B, jarak yang ditempuh perahu. Di contoh yang pertama, pada perpaduan gerak yaitu sebuah perahu yang menyeberangi sungai. Ini maaf yang B. Ini bisa kita gambarkan. Ini sungainya. Nah, ini perahunya. Lebar sungainya diketahui 400 meter. Ini langsung contohnya pada penerapan soal ya. Ini perahunya punya kecepatan V perahu. Ini sungainya berarus, dianggap semua arusnya sama di seluruh bagian sungai. Kemudian kecepatan arusnya ini diketahui VA. Nah, V arusnya ini punya kecepatan, arahnya berarti ya arah arus, kemudian yang ini adalah kecepatan perahu, arahnya tegak lurus. Nah, kedua-duanya ini GLB, gerak lurus beraturan. Yang ini juga GLB. Nah, karena ini perpaduan gerak, maka kecepatannya nanti akan dipadukan, cari resultannya seperti ini. Nanti dia akan menghasilkan kecepatan baru, yaitu sebesar V. Di aslinya perahu bergerak tegak lurus, harusnya lintasannya ke sana. Misalkan titik awalnya A, ininya B, ujungnya B. Kemudian karena dia terpengaruh oleh arus yang arahnya ke kanan, yaitu VA, maka kecepatannya nanti menjadi V. Lintasan perahu nanti menjadi ini, AC. Jadi yang semula perahu harusnya lintasannya AB, karena mendapat pengaruh dari arus, maka kecepatan menjadi V dan lintasannya menjadi AC. Nah, mari kita cari dulu kecepatan resultan. Ya, jadi untuk yang jawaban A ini sudah ya, yaitu gambar lintasan perahu, jadi lintasannya jadi AC. Kemudian untuk yang B, mencari jarak yang ditempuh perahu, maka kita harus mencari V resultan dulu. V nya ini kalau kita lihat
misalkan ini sudutnya kita beri nama alfa, maka ini VA, VP-nya ke sana, V-nya ini merupakan sisi yang miringnya, sehingga bisa kita cari dengan rumus Pythagoras yaitu VA kuadrat ditambah VP kuadrat. Ini biar mudah kita ubah menjadi meter ya, karena lebar sungainya berbentuk meter. Maka ini sama dengan 3 meter per sekon, yang ini sama dengan 4 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke persamaan ini, VA nya 3, kemudian dikuadratkan, VP nya 4 dikuadratkan, maka V resultannya ketemu 5 meter per sekon. Nah, karena sudah ketemu 5 meter per sekon, maka jarak yang ditempuh perahu ini bisa kita cari dengan kesebandingan ya. Ini misalkan saya kasih titik D, maka kita bisa memakai kesebandingan, yaitu sin alfa itu sama dengan, kalau ditinjau dari yang kecepatan, maka sin alfa bisa kita peroleh VP dibagi V. Ini akan sama dengan, kalau tinjauannya segitiga ACD, maka akan sama dengan CD atau AB dibagi dengan AC. Nah, ini yang kita pakai. Nah, yang kita cari adalah AC-nya, karena jarak tempuh yang jarak yang ditempuh perahu. Kalau nyari AC berarti V per VP kali CD. V-nya itu 5, VP-nya 4, CD itu sama dengan AB sama dengan 400. Jadi AC adalah 500 meter. Tahu? Jadi jarak yang ditempuh perahu adalah 500 meter. Nah, itu tadi karena si perahu aslinya pengen tegak lurus tapi mendapat kecepatan, paduan kecepatan dari arus, jadinya dia geraknya nyirong. Coba kalau tidak ada arus, maka dia tetap bergerak tegak lurus seperti pada gambar AB. Lintasannya berarti ya AB. Oke, demikian untuk yang perpaduan GLB dengan GLB. Selanjutnya ini ada contoh perpaduan GLB dan GLBB. Ada sebuah helikopter menjatuhkan sesuatu ke orang ini. Jadi arah helikopternya aslinya mendatar. Nah, arah mendatarnya ini merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan ininya karena ada pengaruh gravitasi ya, jadi bendanya dijatuhkan, ini ada pengaruh gravitasi, yang ke bawah adalah GLBB, sehingga lintasannya bukan lagi lurus tapi seperti ini, lintasannya mirip dengan parabola. Oke, kita lihat ada sebuah animasi. Ini contohnya. Contoh lain gerak parabola. Misalkan benda ditendang dari bawah ya, membentuk sudut. Maka nih
vektor kecepatannya menjadi seperti itu. Jadi aslinya dia ada kecepatan mendatar, ini geraknya namanya GLB yang mendatar, kemudian yang ke atas secara vertikal dia bergerak GLBB. Ini vektornya sekian. Kalau kita perhatikan yang sumbu X atau yang mendatar ini panjangnya tetap. Ini menggambarkan bahwa besarnya kecepatan tetap. Kalau besar kecepatan tetap maka dia GLB. Kemudian yang secara vertikal panjangnya ini berubah, semula panjang atau kecepatannya besar kemudian berkurang sampai di puncak dia tidak punya kecepatan yang searah sumbu Y. Kemudian turun dia punya lagi, tapi kalau kita perhatikan yang vertikal arahnya menjadi ke bawah. Nah, ini sudutnya alfanya akan sama dengan yang sini besarnya, tapi yang ini arahnya ke bawah atau min alfa dari yang sininya. Nah, perpaduan dari kecepatan yang mendatar dan vertikal ini akan menghasilkan kecepatan baru. Di titik ini dia menghasilkan kecepatan resultan ini. Dan di titik ini dia berkurang. Nah, di titik puncak dia hanya punya kecepatan mendatar atau Vx saja. Dia turun. Nah, di titik dia sampai di tanah lagi, ini kecepatan mendatarnya tetap, kemudian kecepatan secara vertikalnya arahnya ke bawah. Ini berlawanan dengan yang semula. Sudutnya ini akan sama dengan sudut awal dia ditembakkan. Ini contoh yang benda ditendang dari ketinggian ya. Ini punya ketinggian, aslinya dia ditembakkan mendatar, tapi berhubung dia punya ketinggian dan dipengaruhi oleh gravitasi, maka lintasannya akan seperti ini. Nah, kalau kita replay lagi, kita perhatikan gerak ketika dia langsung jatuh dengan gerak ketika dia mendatar ini akan sampai di tanah secara bersamaan. Kita perhatikan. Jadi walaupun dia jatuh langsung atau dia membentuk parabola dulu, waktu tempuhnya adalah sama. Kenapa bisa sama? Karena ini walaupun kelihatannya lintasannya lebih jauh ya, tapi ini kecepatannya adalah kecepatan resultan dari gerak mendatar dan vertikal. Jadi waktu tempuhnya sama. Oke. Selanjutnya ini yang tadi kita lakukan simulasi gerak parabola ya. Ini ada contoh, bisa klik linknya ya. Ini langsung kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ini intronya, perkenalannya. Nah, kita bisa langsung klik yang lab aja. Ini saya reload saja. Nah, di sini pada keadaan default, keadaan asli, muncul initial speed. Ini adalah kecepatan awal 18 meter per sekon. Ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Kalau panah kanan berarti tambah ya, panah ke kiri berarti berkurang. Di sini bisa kita tambahkan ketinggian. Kalau tanda plusnya kita klik, tarik ke atas, maka akan ada ketinggian, ini 11 meter, ke bawah ini muncul 7 meter. Nah, yang untuk simulasi kali ini kita akan mencoba yang 0 meter, tapi boleh juga nanti kalian mencoba untuk yang punya ketinggian tertentu. Jadi model-modelnya kan seperti ini. Ini mengatur sudutnya. Kalau mendatar berarti sudutnya 0. Nah, ini untuk ngatur sudut. Kemudian yang ini min plus, min itu untuk mengecilkan gambarnya, karena nanti kalau ditembakkan, contohnya ini ditembakkan, kalau kecil ini akan terlihat ya jatuhnya di mana, tapi kalau kita besarkan ini kurang jelas mungkin ya, jadi bisa kita kecilkan. Kemudian ini untuk menghapus hasil lintasan tembakan,
Ini untuk menembakkan yang gambar merah, ini untuk stop, ini untuk play. Nah, ini untuk gerakan normal ya. Kalau yang slow berarti gerakannya lebih pelan. Nah, gerakannya lebih pelan seperti itu. Selanjutnya yang ini ada pemilihan bendanya apa, milih yang mana. Kemudian ini massa, ini tidak perlu kita ubah. Ini diameter benda tidak perlu kita ubah juga. Gravitinya kita biar lebih mudah pakai yang 10 saja ya. Nanti untuk memudahkan hitungan kita pakai yang 10. Kemudian untuk kecepatannya nanti kita pakai 20 meter per sekon. Nah, untuk ketinggiannya kita pilih 0. Nanti kalian variasikan sudutnya, ini bisa diubah-ubah. Kalau yang ini gunanya untuk misalkan kita mengira-ngira jatuhnya di mana. Nah, kita tembakkan jatuhnya di mana. Nah, kalau tidak ngenai ini ya tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita naruhnya pas, ini seperti Angry Bird ya. Contohnya ini kita tembakkan, kita ngira-ngiranya pas, maka dia akan jatuh di situ. Nah, akan muncul bintang. Ini nggak penting. Yang penting ini kalau kita drag taruh di sini, ini ada hijau-hijau kecil ya aslinya. Ini akan menunjukkan time, berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi ini kalau kita tembakkan ada ketinggian maksimum, yaitu ketinggian yang paling tinggi ya. Kalau ini kan belum maksimum. Ini juga yang paling tinggi, yang ini ada lingkaran hijau kecil aslinya. Ring itu adalah jarak mendatar atau H. Height adalah ketinggian. Jadi pada keadaan ini waktu yang diperlukan dari titik awal dia menembakkan sampai ketinggian maksimum, ini waktu yang diperlukan adalah 1,18 sekon. Sedangkan ketinggiannya ini kalau diukur dari tanah, maka kita dapatkan 6,91. Ini pada sudut 36 ya. Kemudian untuk mencari jarak maksimum, ini kalau ngepas di warna kuning, maka akan muncul time-nya. Time ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Jadi di sini adalah posisi atau ringnya jarak mendatar terjauh. Ini dari sini ke sini jaraknya 38,04 meter. Ini berarti menjadi ring atau X mark ya. Sedangkan height-nya kalau pas di sini dia tidak punya ketinggian, berarti 0 meter. Yang kita catat nanti untuk ini adalah titik terjauh, yang kita catat adalah ringnya menjadi X mark ya. Nanti di tabel catat sebagai X mark. Kemudian time-nya di sini berarti menjadi waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Kalau pas di atas ini berarti time-nya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum atau TY max. Yang di sini yang dicatat adalah time-nya sama height-nya. Height-nya ini menunjukkan ketinggian maksimum atau Y max. Oke, itu sepintas tentang simulasinya. Nanti kalian lakukan dengan memvariasi sudutnya sesuai data yang ada di tabel. Ini saya punya tabelnya. Silakan kalian tuliskan terlebih dahulu, ini tabelnya hasil pengamatan gerak parabola. Buatlah kecepatan awalnya V0-nya 20 meter per sekon dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini untuk memudahkan kalian buat seperti itu.
nanti masukkan ke dalam tabel ini. Jangan lupa ini dibuat kecepatan awalnya finalnya 20 meter per sekon ya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nanti ketika sudut alfanya 25 derajat, maka ketinggian maksimumnya atau height-nya berapa. Kemudian X-max-nya atau ring-nya berapa. Sebagai contoh, ini ketika 25, ini sudah 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Ini saya beri contoh untuk 25 derajat. Kita besarkan. Ini berarti yang kita catat di sini terlihat waktunya 0,85 sekon. Ini berarti TY max. TY max-nya 0,85 sekon. Kemudian height-nya yang dicatat untuk titik tertinggi adalah height-nya 3,57 meter. 3,57. Kemudian X-max ini kita isi dengan ini ketika dia jarak terjauh. Yang kita isikan X-max adalah ringnya ketika posisi terjauh atau 30,64. 30,64. Sedangkan TX max-nya, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh, kita lihat di sini time-nya adalah 1,69. Ini contoh saja untuk 25 derajat. Selanjutnya kalian bisa melengkapi sampai data ke-10 atau 70 derajat. Jika sudah, nanti kalian bisa menarik kesimpulan dari data pengamatan yang kalian lakukan, yaitu hubungan sudut elevasi dengan ketinggian maksimum. Maksudnya di sini, jika sudutnya semakin besar, tinggi maksimumnya bagaimana? Apakah semakin tinggi atau semakin kecil malahan ya? Kemudian sudut elevasi alfa dengan jarak mendatar maksimumnya, bagaimana hubungannya? Kemudian alfa yang menghasilkan jarak mendatar terjauh. Jadi sudut berapa yang menghasilkan X-nya paling besar. Kemudian alfa yang menghasilkan jangkauan mendatar sama. Ini nanti kalian akan mendapatkan beberapa data yang X max-nya atau ringnya nanti sama besar. Nah, itu pada sudut berapa dan berapa. Kemudian yang kelima, hubungan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum TY max dengan waktu untuk mencapai jarak mendatar maksimum. Apakah berapa kalinya atau sama? Nah, itu kalian simpulkan di sini. Oke, sekian penjelasan saya tentang perpaduan gerak. Ini bagian yang pertama. Silakan lakukan simulasinya dan simpulkan. Demikian, saya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.